Tapi ada juga hasil yang mengkhianati usaha. Artinya usahanya tidak maksimal. Jadi harus maksimal dulu usahanya. Seperti itu. Jadi kalau nggak ada usaha yang maksimal, ya sama aja. Ya, sama aja. Nanti ujung-ujungnya kalau kita gagal, yang penting jangan menyerah. Gagal artinya kita dikasih tahu kita salahnya di mana. Akhirnya kita bisa tahu dari salah itu bisa menjadi benar nantinya dan berhasil. Ya, semuanya ada tahapnya. Makanya kakak buat di sini ada mantra. Ya, kakak sebut mantra itulah mulai proses progres. Nah, ini mau lanjut nggak? Mau lanjut nggak? Berikutnya setelah SMA berarti kuliah. Ya, sekarang kakak sudah kuliah di Universitas Syahkuala, jurusan pendidikan guru anak usia dini, dan sekarang semester 7. Nah, oke, kita kilas balik sedikit semasa kakak semester 2. Ada karya kakak yang berjudul mewujudkan pendidikan holistik bagi anak usia dini. Sebenarnya waktu semester 2 ya, dosen kakak gak kasih ikut apa-apa dulu. Katanya kalau kamu ikut nantinya lomba berbagai macam, nanti kamu gak fokus sama kuliahnya. Memang betul, waktu di bangku kuliah itu berbeda dengan bangku SMA. Kita di SMA bersaing dengan teman-teman, bisa ada di ranking 1, ranking 2, ranking 3. Tapi di SMA kita bersaing dengan diri kita sendiri. Maksud kakak di tempat kuliah. Tempat kuliah itu kita bersaing dengan diri kita sendiri. Jadi orang lain yang malas, ya, biarkan. Kenapa? Nanti kita tertular, jadinya kita malas juga. Jadi nanti di waktu bangku kuliah kita harus bisa memberikan hal-hal yang positif kepada teman-teman kita supaya bisa kita tularkan juga hal-hal yang positif. Berarti kak ini hidup temannya. Iya, kakak bisa jawab iya kenapa? Karena di bangku perkuliahan itu bisa mempengaruhi kita kemana kita menuju. Waktu teman-teman kita misalnya nih, kakak sekarang sedang skripsi ya. Jadi ada teman-teman waktu skripsi nggak mau buat lagi ya, kakak nantinya dibayarkan. Nah, kakak hidup di kuliah enak-enak aja berarti ya ada yang bayar? Tidak kalau tidak ada usaha. Kita waktu udah kuliah pas sudah selesai kan BBM ini. Nah, caranya untuk bisa berada di bangku kuliah, kakak bisa bertahan di sana, kakak bertahan di kosan seperti apa, walaupun sehari sekali makan, gimana caranya? Kakak kaitkan skill-skill kakak. Apa aja yang bisa kakak lakukan? Nulis. Kakak karena suka nulis ya udah nulis. Setelah itu kakak juga suka ngajar, udah ngajar di tempat ngaji. Nah, pasti di sini ada yang daya kan? Nah, anak-anak daya yang mungkin nanti kuliah bisa latih skill itu. Jadi waktu ngajar anak-anak walaupun dibayar 10.000 ya gak apa-apa, karena itu adalah fee ya untuk kita angkat aja ya udah, yang penting bisa ada hari ini. Nah, semua perjuangan itu memang akan berlalu. Jadi kita berada di proses-proses di mana walaupun proses kita itu sulit ya nggak apa-apa, yang penting jalani aja. Karena nikmati dan jalani. Nah, itu prosesnya. Oke, selanjutnya. Nah, ini kakak sudah semester 4 dan semester 5 juga di sini ya. Jadi, waktu kakak diundang di RRI Banda Aceh ya, di mana bersama rektor. Kakak nggak pernah menyangka itu. Nah, rektor itu kepalanya universitas, kalau di sekolah, kepala sekolah. Nah, jadi kakak bicara dengan rektor.
Di situ pembicaraannya itu tentang pendidikan di Aceh. Seperti apa pendidikan di Aceh sekarang? Nah, jadi dalam pendidikan itu tentu adanya beasiswa juga. Kakak salah satu penerima beasiswa BPSDM yang sebelumnya dapat info juga dari Tuku Rahmat Ramadan. Nah, jadi teman-teman di sini pasti ada dalam WA bukan? Nah, nantinya jangan keluar. Waktu udah kuliah jangan keluar. Kenapa? Tuku Rahmat Ramadan banyak sekali membagi informasi. Nanti Ibu Zulfi juga banyak sekali membagi informasi tentang beasiswa, tentang gimana kita kuliah. Ya, jadi jangan nanti teman-teman berpikir bahwa oh, sama aja kuliah. Berpikir tidak punya uang, berpikir waktu pendidikan itu susah. Tidak. Ya. Kemudian selanjutnya kakak dinobatkan sebagai wanita aktif menginspirasi. Nah, sebenarnya kita nggak tahu itu, ya, nggak tahu menginspirasi itu apa. Ternyata dari berbagai kisah yang sudah kakak lalui itu jadi inspirasi bagi orang-orang katanya. Makanya alhamdulillahnya kakak bisa berdiri di sini. Dan kakak bersyukur itu, kakak pernah melalui hal itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi. Segala puja dan puji sama-sama Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa masih memberikan kepada kita rahmat dan karunia juga kesempatan sehingga pada hari yang mulia ini kita telah bisa berkumpul bersama-sama di sini dalam rangka mengikuti seminar, ya, seminar tentang pengembangan diri dan menuju atau meraih cita-cita ke universitas. Itu judulnya. Baik yang saya hormati kepada Ibu Indah, Ibu Fatimah yang alhamdulillah sudah tiba di Aceh bersama kami bersama anak yatim. Satu kebanggaan hari ini karena kita kedatangan dari jauh bersama kami dan sebelumnya juga kami sudah melaksanakan di Kecamatan Jambuain dan Tanah Mas. Kemudian anak-anak kami yang kami sayangi dan kami cintai sekalian, juga pengasuh yang kami muliakan. Jadi seperti judul yang sudah kita baca, yaitu kita untuk membangkitkan potensi dalam diri kita dan juga meraih cita-cita harapan kita untuk bisa melanjutkan pendidikan kita ke universitas atau ke kampus, maka perlu rasanya kami memberikan sebuah video, di mana video ini nanti kita lihat adalah profil daripada universitas, profil daripada institut, dan profil daripada politeknik yang ada di Lungsumai dan Aceh Utara. Jadi ini ada 3 profil yang akan kita putarkan. Mudah-mudahan ini di awal seminar kita bisa menjadi stimulus, ya, untuk meningkatkan rasa keinginan untuk dapat melanjutkan pendidikan ke universitas atau perkuliahan. Baik, untuk saat ini sebelum kita masuk nanti paparan materinya, ya, kita sama-sama melihat profil daripada universitas, institut dan politeknik yang ada di sekitar kita saat ini, yaitu di Lungsumai dan Aceh Utara. Pertama saya putar di profil IAIN. Dari kota Lungsumai Samudra Pasai, nukilan sejarah kerajaan Islam Bali Besar Terburu sebagai pusat peradaban Islam di Nusantara. Kala berdiri pegang perguruan tinggi Islam di Lungsumai sebagai kampus kebanggaan masyarakat Aceh dan Indonesia, berusaha mendulang asa mengulang sejarah gemilang peradaban Islam di Asia Tenggara. Selamat datang di kampus peradaban YIN Lungsumai, kampus yang berdiri sejak tahun 1906. Kenyataan kita lewati jembatan pendidikan. Kemauan akan menjadi realisasi apa yang kita mau. Kita harus melalui jembatan
pendidikan. Pendidikan itulah yang menjadi seorang berkembang, menjadi seseorang yang bermanfaat, menjadi seseorang yang dibutuhkan oleh orang lain. Orang-orang yang berhasil hari ini, jangan kita pikir mereka tak berpendidikan. Semua mereka berpendidikan. Kalau mereka nggak berpendidikan, nggak mungkin berhasil. Dan orang-orang yang bekerja, orang-orang kaya, orang sukses hari ini, semuanya mereka telah memiliki yang namanya pendidikan. Orang-orang yang gagal, yang tidak sukses hari ini adalah semuanya orang. Anak ini sekalian, coba kita lihat orang yang sukses. Mana orang sukses? Orang sukses itu orang yang sudah selamat. Kalau Kiai Haji Dr. mengatakan sukseslah selamat dan bahagia, itu namanya sukses. Nah, dan semua kita mau sukses. Kalau kita mau sukses ini banyak sekali ceritanya. Tapi kita kembali kepada bakat kita. Semua perlu berjalan. Perlu uang tak? Ada apa duit kan kalau mati. Ya, kalau mati lagi kadang-kadang rasanya seperti mau mati. Kau balik kan bukan segala-galanya. Ya, bukan segala-galanya, tapi segala-galanya itu perlu duit. Belum ada duit lagi. Kenapa? Belum sudah bantuan yang dia seperti orang-orang dalam kita membantu kita. Ada duit mana? Ya kan? Nah, sampai mati saja kita tidak ada uang, karena kita punya kehidupan. Karena sekarang kehidupan meninggal, ada dosi. Nah, gitu. Jadi semuanya itu membutuhkan. Maka oleh karena orang rasa pembangkangan membantah. Kalau kita suruh, kenapa semasnya, kenapa dia? SMP itu sudah mulai seseorang itu memasuki masa remajanya, ingin tahu banyak. Kayaknya uji apa ya? Ada yang tadi saya ngobrol-ngobrol di SMK 3 ya, SMK 1 sorry. Ada yang mau jadi apa namanya? Entrepreneur, bisnis gitu ya, bisnis mungkin kalau jurusannya kue tadi apa ya? Ada juga yang minatnya ke olahraga, itu bagus, kemauan gitu. Kalau dulu saya waktu kuliah itu suka banget organisasi adik-adik. Jadi kalau ditanya mau jadi apa, mau jadi organisatoris. Ternyata nggak ada sih apa ya, nggak ada jurusan organisatoris, jurusan apa. Ternyata saya menemukan jurusan yang benar-benar pada saat kuliah yang kesananya ada anak yang berani tampil, ada anak yang nggak berani tampil. Nah, saya mempelajari ilmu itu sehingga pada saat ke masyarakat udah tahu nih, paham ada karakteristik yang seperti ini, ada yang seperti itu gitu. Walaupun programnya namanya kesehatan masyarakat, nama jurusannya adalah promosi kesehatan. Ada kayak gitu. Jadi insya Allah kalau misalnya adik-adik udah tahu tadi kata bapak passionnya di mana gitu ya. Kalau yang kecilnya suka main pistol-pistolan mau jadi polisi, kalau yang main boneka-bonekaan mungkin mau jadi bidan, dari sekarang cari tahu informasinya. Kenapa? Karena kalau adik-adik tanpa cita-cita, adik-adik tanpa mimpi, hidupnya nggak keren. Hidupnya bangun tidur, makan, sekolah, tidur lagi, main. Dimarahin orang tua, tidur lagi. Bangun tidur, nggak ada sesuatu yang istimewa, nggak ada sesuatu yang dikejar gitu adik-adik ya. Jadi kalau misalnya yang masih SMP, mumpung dapat pelatihan yang alhamdulillahnya tetap universitas, dari sekarang terapkan. Tadi kalau katanya